hidup yang bermakna kepada orang lain, ya, yang berguna bagi orang lain, itu artinya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga harus dirasakan hidup itu ada manfaatnya bagi orang lain. Sederhana dan bersahaja, kontras dengan nama besar yang disandangnya. Itulah sosok Ahmad Syafi'i Ma'arif, salah satu tokoh besar yang dimiliki Indonesia. Lahir di Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatera Barat pada 31 Mei 1935. Ahmad Syafi'i Ma'arif merupakan bungsu dari 4 bersaudara pasangan Ma'arif Rauf Datuk Rajo Melayu dan Fathia. PI, begitu panggilan semasa kecil, sudah kehilangan sang ibu saat berusia 1 tahun. Dia tahu harus bagaimana lagi. Sejak kecil, Syafi'i Ma'arif senang belajar. Ia mampu menyelesaikan pendidikan sekolah rakyat setingkat dengan sekolah dasar hanya dalam waktu 5 tahun. Dari Yogyakarta. Mengalir aja sebenarnya. Saya tidak tahu. Saya kan waktu kecil kan tidak punya cita-cita apa-apa. Anak orang kampung ya. Kampung di Sumpur Kudus. Waktu itu tidak ada listrik, tidak ada mobil, gelap, harimau banyak dan macam-macam. Saya tidak punya cita-cita apa-apa. Mengalir aja. Nah, kena merdeka inilah sesungguhnya saya bisa merantau ya, itu aja sebenarnya, mengalir aja. Dan dalam perjalanan hidup yang panjang yang Anda katakan up and down itu mulai timbul cita-cita gitu. Dan saya memang tidak pernah percaya kepada kegagalan gitu. Kalau gagal itu sungguhnya tangga untuk berhasil sebenarnya. Melanjutkan sekolah menengah di tahun 1950. Setelah sempat terhenti karena kondisi ekonomi keluarga, Syafi'i meneruskan sekolah menengahnya di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Balai Tangah Lintau hingga bangku kelas 3. Setelah itu ia merantau ke Yogyakarta, Lombok, dan Surakarta. Di sekolah lah. Kan saya kan SMP kan sudah di sana. Bukan SMP, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah ya. Di Lintau di tanah datar itu sementara. Lalu pergi aja gitu, duduk dan hidup di kapal dek yang paling murah itu. Nah, itu dia. Yang lain pakai kasur, saya tikar biasa. Itu hidup saya. Ya macam-macam lah. Di sana itu pernah saya dulu tidak diterima di sana ya, karena nilai saya rendah gitu ya. Tapi akhirnya diterima, ternyata saya bisa menyesuaikan diri. Yang kedua di sana orang diajar berpikir bebas. Bahkan dengan guru kita boleh berbeda pendapat. Itu di Mu'allimin. Itu menarik di sana itu. Jadi kita tidak menjadi orang yang hanya mudah menurut gitu. Bisa berdebat. Syafi'i pernah mengikuti program master di Departemen Sejarah Universitas Ohio, Amerika Serikat. Sementara gelar doktornya diperoleh dari program studi bahasa dan peradaban timur dekat Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1983. Meskipun berada di negara yang minoritas agamanya, tak membuat anak bungsu dari 4 bersaudara ini menjadi putus asa. Bahkan selama di Chicago, ia terlibat secara intensif melakukan pengkajian terhadap Al-Quran.
Dengan bimbingan beberapa tokoh penting seperti Fajrul Rahman, Nurkolis Majid, dan Amin Rais selama mengikuti pendidikan doktornya. Banyak sih ya, enggak satu yang berkesan itu ya, banyak sekali. Itu dia, saya tidak mudah putus asa gitu. Saya tidak mudah putus asa. Sering menangis nasib ya. Tapi saya kan tidak menyerah kepada air mata itu. Ya kita hadapi aja. Pernah waktu di Solo, waktu saya sudah di Cokro Minoto ya, saya jadi pelayan toko, gaji kecil. Itu kalau mau makan daging itu kadang-kadang sampai 6 bulan belum tuh bisa makan daging. Ini begitu tinggi nih daging kita itu. Sekarang kan tidak boleh banyak makan daging nih, walaupun uang ada. Saya sekarang tidak kaya, tidak miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Islam itu kan artinya penyerahan diri ya kepada yang mutlak, artinya kepada Tuhan ya, itu artinya. Tapi juga berarti Islam itu bisa jadi diterjemahkan sebagai menyelamatkan. Kan ada kata salima aslama. Nah, Islam itu dikata aslama itu menyelamatkan. Jadi samping menyerahkan kepada Allah, kepada Tuhan gitu, orang Islam juga harus menyelamatkan orang lain. Orang lain itu bisa, bukan hanya orang lain, lingkungan juga, alam semesta juga, itu. Syafi'i Ma'arif pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2000 hingga 2005. Ia juga pernah menjadi Presiden World Conference on Religion for Peace atau WCRP dan mendirikan Ma'arif Institute. Hal itulah yang memposisikan dirinya sebagai bapak bangsa. Besarnya Muhammadiyah juga tak lepas dari campur tangan dan pemikiran Syafi'i Ma'arif yang turut membawa lembaga Islam terbesar di Indonesia terus berkembang dan berjaya hingga saat ini. Waktu itu saya ingin Muhammadiyah itu menjadi salah satu tenda besar bangsa. Oleh sebab itu Muhammadiyah jangan sibuk dengan dirinya saja, ya, tapi juga keluar kota. Saya sampaikan juga kepada teman-teman agama lain. Anda yang Kristen Katolik jangan hanya sibuk di gereja gitu, perhatiin juga lingkungan lain. Itu pesan saya sama itu. Dan kemudian waktu itu juga saya sampaikan yang sampai sekarang sudah banyak ikuti orang, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Itu sangat bisa, asal syaratnya satu, ada ketulusan. Berangkat dari konsep kemanusiaan itu satu. Ya, pikiran-pikiran Buya itu pikiran-pikiran besar seperti membangun masyarakat ilmu. Yang kedua, menjadikan Muhammadiyah gerakan ilmu. Muhammadiyah harus menjadi tenda besar bagi bangsa Indonesia. Muhammadiyah harus betul-betul mengintegrasikan dirinya dalam kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah harus menjadi pelopor toleransi, kemajemukan, atau pluralisme. Nah, kan Buya kan itu bahasa-bahasa Buya seperti itu. Nah, ini harus dilakukan konkretisasi dengan melakukan elaborasi terhadap pikiran-pikiran Buya. Jika tidak, pikiran-pikiran Buya itu pikiran-pikiran yang idealis. Buya ini kan kalau saya umpamakan dalam dunia pewayangan, itu dunia Buya Syafi'i Ma'arif ini dunia Brahmana. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mempunyai komitmen kebangsaan yang tinggi, kritis, bersahaja, dan tidak segan-segan mengkritik siapapun yang dianggap tidak sesuai. Kena belas kasihan ombak. Kalau sudah ibarat ada pohon di atas bukit ya, angin ini kencang tuh. Kalau kita kokoh, ini tidak akan roboh ini. Di angin keris ini kita tetap aja. Tapi harus konsisten, harus ada ketulusan, harus ada kejujuran, ada prinsip yang dipegang itu loh. Nah, itu mudah-mudahan saya punya prinsip lah, mudah-mudahan ya. Saya memang mengenal Buya Syafi'i sudah lama.
mungkin 20 tahun lebih. Dan saya selalu terkesan oleh beliau. Beliau tentu seorang humanis, seorang nasionalis, tetapi itu menyatu sepenuhnya dengan Islamnya. Jadi dia bukan orang Muslim plus nasionalis plus humanis. Dia sebagai orang Islam, merasa juga sebagai orang Indonesia dan merasa terlibat dan bertanggung jawab pada kesejahteraan semua warga bangsa. Saya kira Buya itu sangat menyadari, mungkin karena baginya Allah adalah yang Maha Pengasih, bahwa agama, yang pada Buya agama Islam, harus menyatakan diri sebagai kebaikan. Kan ada ucapan yang sangat bagus bahwa agama Islam rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semua, berarti oleh semua termasuk yang non-muslim, misalnya saya, harus bisa terasa sebagai rahmat. Buya sangat menyadarinya. Sederhana dan cara berpikir yang terbuka membuat Syafi'i Ma'arif mudah diterima oleh segala kalangan. Bersahabat dengan siapa saja dan suka berdiskusi menjadi ciri khas dalam dirinya. Sebenarnya Buya itu boleh dikatakan salah seorang guru bangsa. Ya, dalam arti kata itu tadi, mau berdialog, mau berdiskusi, mau bersahabat dengan siapa saja. Kan tidak mudah orang mendapatkan orang seperti itu. Kan mereka selalu, karena posisinya, apalagi beliau kan pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. Mungkin dengan itu, dan dia sebagai tokoh Muhammadiyah, mungkin dengan itu orang mau membuat jarak. Tapi dia sendiri tidak pernah membuat jarak tuh. Dia hadapi semua orang, dia berdiskusi dengan semua orang. Nah itu tadi, keterbukaan, kesediaan bersahabat dengan siapa saja, kan tidak mudah itu. Mau berdialog, mau berbeda pendapat. Nah saya kira salah satu yang terpenting adalah berdialog dan bersedia berbeda pendapat. Karena Anda bisa bayangkan selama sekitar 40-an tahun kemerdekaan kita itu takut berbeda pendapat. Bahkan takut mengungkapkan pendapat. Karena situasi pemerintahan kan ketika itu. Dan sepanjang yang saya ketahui, dalam situasi seperti itu pun beliau tetap mempertahankan sikapnya. Rumah berlantai 2 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini menyimpan ideologi dan pemikiran Syafi'i tentang kemanusiaan dan kebangsaan. Meskipun di awal berdirinya Ma'arif Institute ini tidak mendapat persetujuan dari Syafi'i Ma'arif. Sebenarnya peran saya itu tidak besar ya. Peran saya itu hanya sekadar orang tua aja sebenarnya. Dan nama. Dan sejak semula saya sesungguhnya tidak suka pakai nama-nama itu. Ya oke lah saya katakan. Perkembangannya menurut saya lumayan lah dibandingkan yang lain. Karena mungkin pertama modalnya yang pertama idealisme. Itu bagian dari otentiknya seorang Buya Syafi'i gitu ya. Beliau intinya kenapa menolak pada awal-awal itu adalah karena beliau sangat tidak mau untuk dikultuskan. Begitu. Dan itu memang tradisi yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah memang seperti jadi tidak ada pengkultusan individu. Gitu. Nah, mungkin semakin berjalannya waktu, mungkin waktu itu Buya juga masih berpikir apakah betul ini akan berjalan
lembaga ini gitu. Dan memang akhirnya lembaga ini oleh yayasan sendiri dianggap sudah melampaui ekspektasi awal didirikan gitu. Dan Buya sangat senang karena salah satunya mungkin kemudian Buya mengakui membolehkan namanya dipakai, mengikhlaskan gitulah ya. Itu salah satunya adalah karena Ma'arif ini dikelola oleh anak muda. Tempat ini juga terdapat ruang kamar tidur yang disediakan untuk Syafi'i Ma'arif saat berkunjung. Hingga menjadi tempat pertemuan dirinya bersama Presiden Jokowi yang kala itu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Institut Ma'arif ini diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang berakhlak baik. Ma'arif Institut pada dasarnya didirikan adalah untuk mengimplementasikan gagasan dan cita-cita besar seorang Ahmad Syafi'i Ma'arif. Jadi gagasan dan cita-cita yang sifatnya mungkin abstrak begitu, itu diejawantahkan, diimplementasikan oleh Ma'arif, oleh program-program dan visi misi Ma'arif Institut. Itulah yang menurut Buya, anak-anak muda inilah yang harus didorong, yang nanti akan menjadi negarawan, yang nanti akan menjadi politisi yang baik kayak gitu. Atas pencapaian karirnya pada tahun 2008, Syafi'i mendapat penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina. Kisah hidup sang guru besar ini menjadi inspirasi yang dituangkan dalam beberapa karya. Mulai dari buku-buku yang mengisahkan perjalanan hidup Syafi'i Ma'arif, hingga 2 film yang terdiri dari Anak Kampung dan Mata Tertutup. Dia semuanya. Ini bukan hijrah Nabi. Ini kita tidak sedang menuju telunjuk Allah. Kita sedang menuju telunjuk rakusan kalian. Halo? Halo? Halo, Srian? Film Mata Tertutup ini diluncurkan tahun 2011 yang menceritakan kehidupan beragama di Indonesia. Film yang mengangkat kondisi sosial terutama kemiskinan di masyarakat ini merupakan garapan sutradara Gari Nugroho yang bekerja sama dengan Ma'arif Institute. Nah, pada kesempatan yang lain sahabat kita ini juga menulis. Kita ini banyak memiliki sejarawan, ahli hukum, pakar politik, antropolog, sosiolog, psikolog, kriminolog, agamawan, kiai, haji, pastor, pendeta, biku, bante. Sayangnya mereka itu cuma asik dengan dunianya masing-masing. Hanya berurusan dengan dirinya sendiri. Kemudian di tahun 2015, sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok Syafi'i Ma'arif, tepat di hari ulang tahun yang ke-80, Ma'arif Institute bekerjasama dengan beberapa seniman Yogyakarta mempersembahkan pertunjukan teater bertajuk Fundamentalis Insaf bagi Syafi'i Ma'arif. Mana Sumpur Kudus? Sebentar. Ini Sumatera. Oh, ternyata nggak masuk peta ya. Sahabat kita tuh desit dia ternyata. Memainkan lakon yang mengisahkan Buya Ma'arif itu lahir dari inisiatif beberapa orang, terutama dari fans beratnya Buya, yaitu Pak Kamajaya, pendiri pabrik gula Blora, juga dari kawan-kawan Ma'arif Institute dan beberapa seniman di Jogja. Kami bersepakat bahwa kisah Buya, pemikiran Buya ini pantas untuk dikedepankan, dikenalkan, dan dipahami oleh masyarakat. Nah, teater salah satu media
yang dicoba untuk mengartikulasikan dan merekonstruksi sosok Buya Ma'arif, tapi tanpa harus terjebak pada kultus individu. Kita tidak boleh melupakan scientific consideration and genetic approach. Jadi kita tidak boleh melupakan scientific consideration and genetic approach ini tuh. Wah, elok ini. Pintar banget Gila bahasamu. Anak-anak muda waktu itu sok intelektualistik dengan mengutip-ngutip bahasa asing. Dan itu lucu karena hanya 2 kata itulah yang menyebabkan Buya terposisikan menjadi guru bahasa Inggris. Nah, kejujuran seperti ini kan unik, langka, dan oleh Buya tidak ditutup-tutupin, justru diceritakan. Dan kami juga menyajikan mengkonstruksi kembali dalam cerita. Dalam hal ini saya merasa gagal memahami keinginan segelintir gerakan Islam. Teater ini pun memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Dasar negara. Ini harus saya perjuangkan. Yaitu nilai kesadaran pada kemajemukan, menjunjung tinggi pluralisme itu, menjadikan agama itu sesuatu yang teduh dan menyejukkan, penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan, dan kegigihan perjuangan hidup dia sebagai manusia yang biasa. Adalah kesediaan membuka diri. Jangan terjebak pada satu fanatisme. Agama itu adalah hal-hal yang sifatnya personal. Jadi janganlah mencampur adukkan agama dan politik. Agama itu harus menyejukkan, membuat teduh, membuat damai, menjadi inspirasi untuk kebaikan. Agama bukan mendorong tindakan-tindakan anarki. Agama bukan mendorong kebencian. Agama harus bisa merangkul semuanya. Apapun keyakinan, apapun agama kita sebenarnya sama. Kebenaran ada di masing-masing agama dan kita saling menghormati dan kita saling menghargai. Kira-kira semangat itulah yang ada di dalam diri Buya Syafi'i Ma'arif. Agar masyarakat itu menjadi siuman secara moral. Satu. Yang kedua, jadilah masyarakat menjadi critical mass, masa yang kritikal. Tidak mudah ya dipengaruhi seorang, tapi juga harus mau menerima pendapat yang paling benar. Manusia itu harus mampu berpikir sebagai manusia merdeka. Bersama istri tercinta, kini Syafi'i Ma'arif menikmati masa tuanya di Yogyakarta, sembari terus mengawal nilai-nilai kebangsaan yang menyatukan Indonesia.